Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Perencanaan Pembangunan akan membahas mengenai RKPD Sleman tahun 2020. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai RKPD Sleman, lebih baik kita mengetahui Sleman itu ada di mana sih? Sleman merupakan kabupaten yang berada di Provinsi DIY. Nah, fun fact-nya bahwa sepertiga penduduk dari Provinsi DIY adalah penduduk Sleman, yaitu berjumlah sekitar 1,2 juta orang. Bahasan berikutnya mengenai tujuan akhir yang dikehendaki oleh Kabupaten Sleman. Sejatinya, Kabupaten Sleman telah menetapkan 5 tujuan akhir dalam RKPD tahun 2020. Yang pertama, menguatkan tata kelola pemerintah daerah seperti meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, meningkatnya pembangunan manusia seperti meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat seperti meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir, ada mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak seperti meningkatnya kerukunan masyarakat. Kemudian pada poin syarat perencanaan yaitu sasaran dan juga prioritas pembangunan Kabupaten Sleman ini sendiri menurunkan berdasarkan 9 agenda pembangunan nasional. Nah, pemerintah Kabupaten Sleman sendiri menetapkan 8 prioritas pembangunan yang mendukung setiap tematik pembangunan Kabupaten Sleman itu sendiri. Dengan tema mewujudkan pemantapan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya, tematik yang diturunkan dari agenda pembangunan nasional itu sendiri adalah kemiskinan yang menerapkan prioritas yaitu ada pendidikan, kesehatan, dan juga penanggulangan kemiskinan. Kemudian ada daya saing ekonomi lokal yang menerapkan prioritas yaitu pengembangan potensi lokal. Yang ketiga adalah ketimpangan yang menetapkan prioritas yaitu infrastruktur dan juga lingkungan hidup. Yang keempat adalah kondisi perlu yang menetapkan prioritas yaitu tata kelola pemerintahan dan juga budaya. Kemudian dari dokumen RPJMD ini sendiri yang perlu dikritisi adalah pemerintah Kabupaten Sleman itu sendiri tidak mencantumkan secara rinci mengenai target waktu yang ingin dicapai. Di dalam dokumen RPJMD ini sendiri prioritas yang ingin dicapai hanya mencantumkan target yang ingin dicapai, namun tidak ada timeline waktu yang jelas dalam pencapaian target tersebut. Selanjutnya membahas tentang permasalahan perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan perencanaan pembangunan daerah yang sering kali terjadi, yaitu adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini itu tuh tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa depan itu tidak sesuai dengan kondisi real saat perencanaan itu dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa antara ekspektasi saat perencanaan itu dibuat itu tidak sesuai dengan realitanya saat perencanaan pembangunan itu dilakukan. Modal yang didapatkan oleh Kabupaten Sleman dalam RKPD 2020. Sejatinya ada 4 jenis modal yang didapatkan oleh Sleman pada tahun 2020. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, ada dana perimbangan seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti dana insentif daerah. Dan yang terakhir, ada sisa lebih perhitungan tahun lalu atau silpa. Nah, nantinya dana-dana ini akan dialokasikan ke dalam 3 tujuan utama yang sudah ditetapkan dalam RKPD tahun 2020. Yang pertama ada penanggulangan kemiskinan, yang kedua ada penguatan daya saing ekonomi, dan yang terakhir ada pemerataan pembangunan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan dalam RKPD Sleman 2020. Rancangan Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD itu merupakan yang tidak terpisahkan dari rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Sebenarnya dalam RKPD Sleman terdapat beberapa aspek, tapi kali ini kita membahas kebijakan yang diangkat di dalamnya. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi daerah. Yang kedua adalah kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan yang ketiga adalah kebijakan pembiayaan daerah. Nah, kalau kita melihat apa yang dituangkan dalam RKPD Sleman itu lebih condong pada perbaikan ekonomi. Hal tersebut tidak salah karena seperti tadi kita bilang bahwasanya RKPD merupakan hal yang dipisahkan dari RKPD untuk menyusun KUA dan PPAS.
Nah, namun apabila kita melihat secara keseluruhan bahwa permasalahan yang diangkat dalam RKPD Sleman ini nggak hanya dalam sisi ekonomi saja, tapi kebijakan dituangkan dalam RKPD Sleman lebih condong ke sisi perekonomian. Di sini poin selanjutnya membahas tentang orang, organisasi, dan badan pelaksana. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Sleman tahun 2020 mencakup tentang terjemahan dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, di mana dokumen tersebut juga mencakup pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Di sini pemerintah pusat juga berhubungan dengan RKPD karena RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan kebijakan yang berlangsung. Oleh karena itu, orang, organisasi, dan badan pelaksana yang terkait yang disebutkan dalam RKPD adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan beberapa perangkat daerah. Kemudian poin yang terakhir dari syarat perencanaan adalah bagaimana mekanisme pemantauan, evaluasi, dan juga pengawasan pelaksananya itu sendiri. Nah, evaluasi ini sendiri merupakan sebuah penilaian yang dinilai objektif dan juga sistematis terhadap sebuah intervensi yang telah direncanakan. Nah, melalui evaluasi ini sendiri juga akan diperoleh data-data mengenai perkembangan tahapan dalam setiap indikator kinerja. Nah, menurut dari peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 86 tahun 2017 telah memberikan amanat bahwa untuk memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya seperti evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun serta evaluasi terhadap kerja pemerintah daerah atau RKPD yang dilaksanakan setiap tahun. Oke, baik, telah disampaikan sebelumnya mengenai hasil analisis kelompok kami atas syarat perencanaan pembangunan yang ada dalam dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman sendiri. Nah, akhirnya sampai juga dalam kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi. Nah, kesimpulan dari hasil dokumen RPJMD Kabupaten Sleman ini sendiri setelah kita melakukan analisis telah dinilai baik, akan tetapi dalam beberapa poin cara perencanaan perlu dievaluasi lagi, terlebih lagi dalam poin sasaran dan juga prioritas dari pembangunan di Kabupaten Sleman itu sendiri yang tidak mencantumkan target secara jelas mengenai prioritas yang akan dicapai, seperti itu.